Halo Sobat ASN dan pendengar setia podcast Memijak Bumi Pertiwi. Senang sekali saya Evrilina Indriani bisa kembali menyapa Anda semua dengan ruang inspiratif yang membangkitkan semangat cinta tanah air dan kebanggaan berbangsa. Tema kita kali ini sangat penting dan menyentuh, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Sudah hadir bersama saya narasumber-narasumber hebat, seorang ASN Kementerian Kehutanan Muda yang aktif dalam kampanye kebangsaan. Halo semuanya, Halo Kak, Halo Kak, terima kasih Halo, sudah menyempatkan waktu halo. teman-teman sekalian untuk datang ke podcast Memijak Bumi Pertiwi. Boleh nih menyapa para sahabat podcast dan mengenalkan diri terlebih dahulu. Oke, di sini yang pertama ada narasumber kita, Mas Matahari. Silakan Mas Matahari. Baik, perkenalkan nama saya Matahari Rizky Abdurrahman, asal daerah dari Sukabumi dan saat kerja di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Baik Kak, Oke, narasumber yang kedua ada Mbak Endah. Dipersilakan Mbak. oke Kak, perkenalkan nama saya Endah Lisna Budaryarsa, asal saya dari Nganjuk, Jawa Timur. Satker saya ada di Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Oke, sekian Orang perkenalan Nganjuk dari ya Mbak. saya. Siap, Iya makasih Kak, Mbak. Oke, yang ya. ketiga ada narasumber kita, Mas Wijang. Silakan Mas. baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wijang Wijaya, asal dari Kota Solo, untuk penempatan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Barat. Di sini saya sebagai pelatih dan perawat satwa liar. Oke, makasih Mas. Ada narasumber kita yang keempat, ada Mas Izul. Silakan Mas. Halo, perkenalkan nama Halo. saya Muhammad Izil Muslimin, asal daerah dari Jember, untuk penempatan di Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, jabatan sebagai pengendali ekosistem hutan pemula. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Mas. Dari daerah yang berbeda-beda ya Mas ya, Mbak. Iya Oke, Mbak. Ya, Indonesia, kata yang menarik dan memiliki arti yang berbeda di setiap masing-masing orang. Saya sebagai orang Indonesia sangat beruntung karena menjadi warga Indonesia tanpa harus membuat paspor atau izin tinggal di tempat yang indah ini. Sehingga Indonesia memiliki makna penting dalam hidup saya. Nah, kalau mendengar kata Indonesia nih, visualisasi seperti apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Silakan dari yang pertama ya, narasumber kita ada Mas Matahari. Gimana Mas? baik Kak. Kata Ya, pertama betul Mas. yang terpintas dalam benak saya terkait Indonesia adalah tentang lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Kakak-kakak pernah nggak sih kayak ngerasa ketika kita menyanyikan lagu Indonesia dari setiap lirik maupun bait yang terkandung dalam lagu ini memiliki makna yang sangat dalam. Kayak lagu ini tuh bukan sekadar melodi, tapi implementasi dari setiap napas dan langkah perjuangan para pejuang bangsa ini. Ada satu lirik yang paling saya ingat dalam lagu ini, yaitu lirik ketika bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kayak ini tuh bukan sekadar lirik gitu, tapi panggilan untuk kita semua agar ikut membangun bangsa ini bukan hanya lewat kata, tapi dengan aksi nyata. Mungkin itu Kak yang saya dengar ketika mendengar kata Indonesia. Oke, baik. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya memiliki makna mendalam ya untuk Mas Matahari ini. Terima Betul kasih, Kak. Mas. Untuk narasumber kedua ada Mbak Endah. Gimana tuh, Mbak? Visualisasi karena mendengar kata Indonesia. ya baik. Menurut saya visualisasi dari kata Indonesia itu berhubungan dengan benderanya. Kenapa? Karena Indonesia memiliki dua warna bendera yang memiliki arti sangat kuat menurut saya. Seperti halnya warna merah yang menandakan warna berani kita untuk melawan penjajah, dan warna putih yang mengartikan kita sebagai orang yang suci ya, kalau kurang lebihnya seperti itu. Jadi bendera negara itu selain menjadi simbol dari negara kita,
Bendera itu juga dijahit oleh Ibu Fatmawati yang mendampingi Bapak Proklamator kita, Bapak Soekarno, dalam memproklamasikan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, kurang lebih seperti itu visual saya dari bendera. Terima kasih. Oh ya, betul sekali ya Mbak. Merupakan simbol identitas ya Mbak atas perjuangan bangsa Ya, Indonesia di kemerdekaannya kalau nggak salah 17 Agustus 1945 ya Mbak ya. ya benar sekali, Kak. Oke, terima kasih Mbak. Ya, Untuk narasumber yang ketiga ada Mas Wijang. Gimana tuh Mas mendengar kata Indonesia? Visualisasinya seperti apa? Ketika mendengar kata Indonesia ini yang terbenak di pikiran saya yakni tentang lambang negara Indonesia, yakni burung Garuda. Kenapa burung Garuda? Karena Garuda ini sebagai burung yang melambangkan kekuatan, keteguhan, dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Burung Garuda ini juga memiliki warna emas yang melambangkan keagungan dan juga kemuliaan. Di dada burung Garuda juga ada perisai Pancasila. Dan di burung Garuda pun memiliki berbagai makna di bulunya. Di antaranya 17 helai pada tiap sayap yang melambangkan tanggal 17, yaitu hari kemerdekaan kita. Dan ada juga bulu di bagian ekor, sejumlah 8 helai yang melambangkan bulan ke-8 atau kita kenal sebagai bulan Agustus. Dan juga ada jumlah bulu pada pangkal ekor yang berjumlah 19 yang melambangkan angka pertama dari tahun kemerdekaan kita. Dan juga ada jumlah bulu di leher Garuda yang melambangkan 45 helai, yang berarti melambangkan dua angka terakhir dari tahun kemerdekaan kita. Jadi seperti itu, Kak. Oke, itu awalnya dari burung elang ya Mas ya? Ya, benar sekali. Burung Garuda ini kan sebenarnya adalah elang Jawa, endemik Oke, dari Pulau Jawa kita. oke siap. Terima kasih Mas Wijang. Oke, ini ada narasumber kita yang terakhir nih. Ada Mas Ijul. Silakan Mas. Nah, kalau kata Indonesia yang terpikirkan dalam benak saya adalah Pancasila. Mengapa Pancasila? Karena Pancasila sebagai dasar negara memiliki artian Pancasila adalah sumber dari segala hukum di Indonesia. Contohnya sebagai landasan filosofis mengatur penyelenggaraan negara dan membentuk seluruh sistem hukum nasional. Yang kedua menjadi norma dasar. Setiap peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah. Yang ketiga menjadi arah moral dan etika. Pancasila memberikan arah moral dan etika dalam pembentukan hukum, memastikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga adil secara substansial. Yang keempat, menjadi ideologi negara. Pancasila adalah cita-cita bersama bangsa menjadi landasan utama bagi penyusunan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Relevansi Pancasila dalam kehidupan digital ini sangatlah penting dan fundamental di era digital ini. Pancasila berfungsi sebagai pedoman etika, filter budaya, dan landasan etika digital yang membimbing setiap warga negara dalam berinteraksi dan menggunakan teknologi, terutama media sosial. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Ijul. Berarti Pancasila itu tiang ya Mas, dasar dari sebuah Tiang, negara ya Mas ya. iya, Pak. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Matahari, Mbak Enda, Mas Wijang, Mas Ijul atas penjelasan dan inspirasinya. Dari obrolan hari ini kita dapat mengenal Indonesia lebih luas. Cintailah Ya, Kak. Indonesia bukan hanya dengan kata tapi dengan karya. Demikianlah podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara edisi hari ini. Mari kita jadi bagian dari wajah Indonesia yang penuh semangat, santun, dan berintegritas. Saya Efrilina Indriani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan boleh minta tolong ke teman-teman untuk bersama-sama mengucapkan salam bela negara. Salam bela negara. Salam bela Salam Salam negara. bela bela negara. negara. Terima kasih semuanya. Iya.